Akhlak merupakan puncak tertinggi daripada keimanan seseorang. Bismillah, kali ini kita akan membahas akhlak yang membuat surga rindu padamu. Kita lihat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah, akhlak ini bagaimana adalah pribadi dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dengan bagaimana berbuat dan bersikap yang luar biasa. Bahkan menolak kejahatan dengan cara kebaikan. Dan ini adalah akhlak yang bagaimana mampu menjadikan keindahan dalam kehidupan kita Islam ini. Dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dicintai dan paling dekat tempatnya denganku, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah yang baik akhlaknya. Jadi bagaimana itu memiliki akhlak yang baik ini bisa dicintai oleh Rasulullah, dekat dengan Rasulullah SAW. Karena ajaran Rasulullah SAW adalah mengajarkan tentang akhlak. Dan sesungguhnya penghuni surga yang dicintai oleh Allah adalah yang baik akhlaknya. Maka ketika hari ini kita terus memperbaiki diri, menjadikan akhlak kita baik, menjadikan disukai oleh orang, sopan santun, bagaimana keindahan akhlak ini mampu menjadikan surga rindu kepadanya. Akhlak itu adalah akhlak yang spontan, akhlak yang tidak dibuat-buat. Seperti Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Tertanam keimanan, tertanam bagaimana cara berbuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya menjadi idola bagi kita semuanya. Sehingga permasalahan hari ini mungkin kita pun dikritik. Ada orang pintar tapi kata-katanya kasar dalam berbicara. Ada mungkin kita yang sudah hijrah, sudah belajar ilmu agama, bahkan menghafal Quran, tapi tidak menunjukkan bagaimana akhlak Al-Quran. Atau mungkin ada orang dia sudah sukses, tapi ternyata tidak menghormati orang tuanya. Atau mungkin boleh jadi kita di media sosial dengan komentar kebencian, dengan bagaimana hujatan dan seterusnya, itu tidak menunjukkan akhlak daripada akhlak Islam, tidak menunjukkan daripada akhlak Al-Quran, tidak menunjukkan daripada akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pengen diaku sebagai umatnya, kita lagi belajar bagaimana dekat dan mengamalkan Quran, kita pengen bagaimana dicintai dan dekat dengan Rasulullah, maka kita terus memperbaiki akhlak kita. Ketika mungkin boleh jadi hal yang tidak diinginkan dihujat di media sosial, di jalan raya mungkin ada hal yang tidak enak, maka disitulah mungkin diuji akhlak kita, diuji respon kita. Apakah kita memaafkan, apakah kita mungkin berbuat jelek ketika diuji dalam kehidupan nyata, bahkan mungkin respon yang spontan. Tapi ketika kita masih mampu memaafkan, masih mampu menahan amarah, masih mampu berpikir dengan baik, berarti kita sudah mulai belajar untuk mengamalkan akhlak yang terbaik. Maka inilah kesadaran dan bagaimana kekuatan iman dengan mungkin bagaimana melihat respon daripada orang-orang soleh atau menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam kehidupan kita. Maka kita awali kehidupan kita dengan bagaimana kisah-kisah Rasulullah, bagaimana mungkin dengan zikir pagi dan petang, sehingga bagaimana menimbulkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita menghindari hal-hal yang buruk, menghindari hal-hal yang justru membuat akhlak kita tidak baik, yang menghindari justru hati kita menjadi kotor. Maka pada intinya, akhlak ini bisa menjadi salah satu wasilah dirindukannya oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya surga itu merindukan 3 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, terus dekat dengan Quran. Yang kedua adalah yang menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Maka salah satunya menjaga lisan, itu bagian daripada akhlak. Maka jadikan bagaimana keseharian kita untuk dibalut dengan akhlak yang baik. Sehingga amalnya, ibadahnya menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang yang terus belajar menjadi akhlak yang terbaik. Maka jika ayah bunda punya sharing dan inspirasi seputar materi kali ini, maka boleh dituliskan di kolom komentar. Dan jika suka, boleh di like, di share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat atas sharing yang mungkin sedikit ini, tapi mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.